kuantitinya 30. Kita lihat apakah di sini berkurang. Nah, berkurang kan? Tadi kita input 100, sekarang jadinya 30. Nah, jadi gitu guys. Oke. Nanti kita akan rapiin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Study Kuy. Udah lama gue nggak buat video. Udah ada yang nonton belum ya? Oke, kali ini gue akan membagikan tutorial untuk membuat website e-commerce. Jadi pembelian gitu ya, kayak di Shopee, Lazada, seperti itulah. Jadi kita akan buat website untuk belanja. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama part pertama ini akan membuat untuk database-nya. Oke, jangan lupa pertama kalian harus nyalakan SAMPP kalian di start Apache dan MySQL-nya. Lalu kalian lari ke browse, lalu kalian buka phpMyAdmin. Oke. Kalian buat tabel baru, kita buat aja namanya db e-commerce ya, e-com aja, create. Pertama kita akan buat untuk table barang, table barang kita go aja. Pertama kita buat ID, tipenya integer aja, terus auto increment, dia otomatis primary. Terus kita buat kode barang ya, barang. Terus kita buat varchar, jumlahnya ya 50 aja lah ya. Lalu kita buat lagi nama barang, varchar juga kita buat 100. Terus jenisnya varchar lagi kita buat 50. Kita tambahin lagi 2 kolom, jenis terus quantity, QTY aja lah ya, integer, harga integer. Oke, kita save. Oke, primary-nya ID, kode barang, nama barang. Nah, ini kita buat unique. Oke, unique. Nama barang, jenis, quantity, harga. Oke. Dimana kalau kita buat suatu sistem untuk jual beli, otomatis kita harus ada database untuk list barang kita. Lalu ada database untuk user. Sementara kita buat ini dulu, table pembelian. Pertama kita ambil untuk ID-nya aja dulu. Pertama ini kita buat ID pembeli, invoice lah ya, invoice nomor lah ya, nomor invoice. Nah, di sini kita buat varchar aja nih guys. Varchar jumlahnya 13. Ini jangan auto increment. Lalu di dalam nomor invoice itu pasti ada namanya ID member. Oke, nanti kita akan buat member setelah ini. Lalu ID member ini varchar juga, kita buat 13. Lalu ID barang, kode barang.
lalu nama barang. Oke, kita tambahin lagi udah lah ya. Nama invoice, ID, quantity, kita lupa quantity. Ben harga kali ya. Quantity barangnya. Ini harga. Save. Nah, ini kita bikin unik semua nih. Ini unik, ini nggak boleh. ID member boleh lah ya. Kode barang boleh lah. Oke. Lalu kita buat ID member. TB member. Itu kalau yang member. Jadi nanti kita buat gini guys. Jadi ketika pelanggan yang melakukan transaksi itu, jika dia melakukan dia akan melakukan join member, maka dia akan mendapatkan diskon untuk setiap transaksinya. Diskonnya berapa? Nanti kita akan buat. Kalau dia tidak join, tapi dia tetap bisa melakukan transaksi, nanti mereka tidak akan mendapatkan diskon seperti itu. Oke. Di sini kita buat ID user, ID member. ID member kita buat varchar. Di sini kita buat 13. Lalu nama member buat varchar juga kita buat 100. Lalu email kita buat varchar 100 saja. Lalu kita buat nomor telepon. Ini varchar aja lah. Varchar ini 16 lah ya, biasanya nomor telepon. Lalu kita tambahin lagi password kali ya. Nah ya, password. Lalu verify. Tulisannya gimana ya? Verify. Oke. Lalu tambahin satu kolom lagi, itu tanggal masuk. Tanggal join. Oke, kita bikin ini primary. Oke, go. Terus emailnya juga unique email. Oke, udah. Save. Nah, oke. Di sini gue akan ngebuat ketika dia join, dia akan menerima notifikasi melalui email supaya dia bisa aktivasi akunnya. Seperti itu. Ngerti ya sampai sini ya? Ngerti lah. Oke, terus di sini kita cuman kita buat tiga table dulu. Di dalam table ini, ketika transaksi pasti ada namanya suatu perubahan, seperti ketika si A membeli barang B, otomatis ketika dia membeli di table barang itu harusnya berkurang dong. Jadi stok kita berkurang ketika melakukan pembelian. Nah, supaya kita nggak pusing-pusing nanti buat codingannya, kita atur di sini guys. Jadi di TB barang, kita ke struktur, kita ke relationship, ininya ini ya, restrict. Jadi ketika ada update, dia akan update seperti itu. Tapi yang ini nggak usah nih.
no action aja. No action. Di sini kolomnya kita buat di TB barang di ID. Di kode barang. Database-nya kita buat database dbicom. Tabelnya di table pembelian. Nomor invoice. Sebentar. Sepertinya ada yang salah. Kita ke sini dulu. Struktur. Kodenya ini bukan. Kodenya ini harusnya unik. Kode barang, nama barang. Oh, ini kita salah nih. Kita coba atur lagi di all. Check all. Change. Kode barang ini varchar 13. Terus nama barang varchar ini 50. Terus quantity ini oke lah. Ini quantity kita set 0, harga set 0. Save. Baru nih kita buat relation. Delete ini kita action aja. On update kita buat kode barang. Database-nya di mana? dbicom. Table di TB barang, kolomnya kode barang. Save. Oke ya, kita udah buat relasi. Ini namanya relasi ya guys. Kalian harus belajar kalau belajar lebih dalam mengenai database, banyak yang bisa dikulik. Oke, setelah itu kita ke TB pembelian. Kita udah buat relasi, kita coba buat trigger. Trigger di sini kita buat aja update. TB pembelian ini after. Ini kita after. Jadi trigger bernama update di tabel pembelian ketika dia after update, ketika dia sudah selesai update. Bukan update, insert. Jadi masukin data. Ketika ada data baru, maka akan melakukan update pada TB barang dan di set TB barang quantity sama dengan TB barang di set quantity dikurang dikurang new, kita pakai huruf besar aja, new quantity. Where mengambil di mana TB barang kode barang sama dengan new kode barang. Oke. Sampai di sini kita go. Oops, following invalid create trigger update after insert on TB pembelian. Kita close dulu. Kita lihat di TB barang. Kita buatnya di sini coba. Update. Ini TB pembelian after insert update. TB barang set TB barang quantity sama dengan TB barang dikurang TB barang quantity dikurang new quantity where
tb barang, kode barang sama dengan new kode barang. Go. Nah, oke, kita lihat pasti langsung ke trigger sini. Nah, oke ya. Oke, kita coba buat. Kita insert kode barangnya, misalkan BRG 001. Nama barangnya Indomie. Jenisnya makanan. Kuantitinya kita buat 100. Harganya satu Indomie itu harganya 30.000. Tuh agak mahal banget. Satu Indomie kita harganya 5.000. Oke, kita go. Oke, kita lihat. Oke, barang satu Indomie makanan nomor quantity 100, harga 5.000. Oke, di TB pembelian kita buat insert, kita buat di TB member dulu. Oke, insert ID member kita kosongin. ID member kita buat aja lah MMB 21 06 21 0001. Oke, nama member Jonaso, email jonaso.gmail.com lah ya. Nomor telepon 089999 1234 1234. Tanggal join, tanggal join harusnya bukan ini. Udah, kita salah aja dulu ya. Oke, lalu kita ke TB pembelian, kita insert nomor invoice-nya, kita buat INF 2106 21001. ID member kita buat ini 0 aja. Kode barangnya BRG, nama barangnya Indomie. Kuantitinya kita mau beli berapa ya? 30. Tadi kan kita buat 100. Harganya 3 kali 5 berarti 150. Tuh agak. Go. Oke. Di sini kuantitinya 30. Kita lihat apakah di sini berkurang. Nah, berkurang kan? Tadi kita input 100, sekarang jadinya 30. Nah, jadi gitu guys. Oke. Nanti kita akan rapiin lagi. Oke, ini udah komplit sih, seharusnya bisa berjalan. Ini udah bisa berubah harganya. Oke, jadi gitu guys, ketika ada transaksi di TB pembelian ini, dia akan langsung otomatis motong stok barang kita. Gitu guys. Ya, oke. Nah, udah deh. Untuk part 1 mungkin itu aja ya guys ya. Part 1 kita akan membuat database. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap part 2. Itu udah kita membuat ke struktur websitenya. Oke, gua saranin kalian ikutin terus tutorial yang gua kasih ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuat bekal lu buat ngerjain skripsi atau apalah itu. Oke, see you guys. Sampai jumpa di part kedua di Study Kuy. Dadah.